Ainama takunu yudrikumul mautu. Sahabat terbaik itu adalah kematian. Guru terbaik adalah kematian. Pengingat terbaik adalah kematian. Ya. Sahabat itu kan artinya tidak hanya mengiyakan apapun yang kita mau dan kita lakukan. Sahabat sejati itu adalah yang berani mengatakan tidak ketika memang tidak. Yang berani mengatakan salah ketika sahabatnya itu salah. Kalau orang yang hanya berani mengatakan ya bagus padahal itu jelek, itu bukan sahabat itu. Bukan sahabat. Nah, kalau sahabat itu berani dia mengatakan enggak, kamu keliru. Jadi menjadi peringatan, menjadi pengingat. Nah, karena menjadi pengingat ini, maka kematian itu adalah pengingat terbaik. Al-maut itu adalah sahabat terbaik. Al-maut itu guru juga yang terbaik. Al-maut adalah az-zikr yang terbaik. Dalam satu hadis disebutkan, malaikat maut itu satu di antara malaikat yang paling rajin nyambangi kita. Bahkan disebutkan malaikat maut itu ngecek kita itu 70 kali dalam satu hari. Jadi saya dan sampean tidak kerasa. 70 kali malaikat maut itu datangi kita tuh dalam satu hari. Kalau dalam satu hari itu ada 24 jam. Berarti hampir tiap berapa itu? 2 jam sekali. 3 jam sekali. Iya. Hampir tiap 3 jam sekali kita itu didatangi malaikat maut. Jadi kalau sekarang 6:30, nanti 9:30 didatangi lagi. Nanti 12:30 didatangi lagi. 9:30 ya, 12:30 datangi lagi. Itu terus untuk ngecek. Karena pas waktu-waktu Allah perintah untuk menyabut nyawa. Malaikat maut juga nggak tahu kapan pastinya, tapi begitu waktunya langsung itu ambil gitu. Ini bisa malaikat maut terus loh, Dulur. Kok nggak kerasa ya nggak pengen tahu. Kenapa? Karena malaikat maut itu nyambangi juga sambil mengingatkan sebenarnya. Kamu itu sewaktu-waktu aku diperintah Allah ngambil nyawamu, wis siap tak? Nggak peduli sampean di jalan, di rumah, di kantor, dimanapun, di laut, di gunung, malaikat maut doesn't care. Nama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, tetap malaikat maut, kematian akan menjangkaumu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kamu itu di dalam buruj, apa buruj itu? Benteng-benteng musyayyadah yang kokoh. Jadi karena ada orang-orang yang mungkin ingin bersembunyi dari kematian, ingin lari dari kematian dengan membuat rumah-rumah yang kokoh dari baja, ditutup, maksudnya biar nggak bisa malaikat maut datang. Itu ada percobaan, ya memang orang barat itu kan nggak percaya Tuhan ya. Itu nyoba
Ada orang yang sudah sakaratul maut, yang sudah mau sentik-sentik mati itu. Ditaruh di dalam peti dan kaca. Peti tapi model kaca ya, tahu tebal dan itu anti peluru, anti sembarang kaliran. Nah, di dalam taruh di situ dan tetap dikasih oksigen salurannya. Gimana malaikat maut akan datang intinya gitu. Apakah dia bisa mati? Kalau mati ada reaksi apa di dalam? Karena itu tidak mungkin ada, jangankan binatang kecil. Udara aja nggak bisa masuk itu. Saking rapatnya, saking tebalnya. Bahkan misalnya bom aja nggak bisa menghancurkan kaca itu. Dia sambil dilihatin. Sambil diobservasi apa yang terjadi. Pokoknya orang ini sudah hampir pasti mati. Nah, dilihat misalnya reaksinya pada saat sakaratul maut gimana. Iya, tetap mati. Dan pecah, hancur, enggak karuan itu kacanya. Malaikat maut kok dihalangi. Makanya dulu di sini sebut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Benteng yang kokoh ini kalau zaman dulu, itu orang-orang kaya zaman dulu lalu bikin rumah-rumah di dalam bebatuan yang gunung yang dipahat itu loh. Terus dikasih pintu yang pintunya itu dari batu yang tebelnya itu bisa bermeter-meter. Nah, bukan hanya sentimeter. Kalau pintu kita kan paling berapa sentimeter tebalnya itu? 4 sampai 5 ya kan? 5 senti gitu aja udah merasa aman. Lah ini zaman dulu itu tebal, pintunya bisa 1 meter itu dari batu yang kokoh itu. Ada yang mencoba begitu agar tidak mati. Ya tetap mati. Nah, benteng yang kokoh ini juga bisa dimaknai saya dan sampean ini. Nyari kekuasaan sebanyak-banyaknya, kekuasaan itu tidak mati. Nyari harta sebanyak-banyaknya seolah-olah itu yang akan mengekalkan kita. Buat kita bahagia seolah-olah akan hidup selamanya. Nyari make up, nah, bedak yang biar nggak tua. Maksudnya biar nggak tua lah, biar nggak apa? Nggak mati toh. Maka bedaknya tulisannya apa? Anti aging. Kayaknya bedak yang aman tulisnya itu ada. Anu tulisannya anti aging. Aging itu kan dari kata age. Age itu usia, berarti anti aging, berarti anti penuaan. Lah maksudnya biar nggak tua itu apa coba kalau nggak pengen biar nggak mati? Iya toh? Pertama biar nggak keriput kan gitu. Biar nggak ada kerutan di wajah. Wah, iklannya ya Dajjal Sondoloyo ta itu. Nah, keriput kok dilawan. Nggak bisa tuh loh. Itu. Jadi dipikir harta, dipikir obat serum, dipikir operasi ke Korea, itu bisa menjadi benteng yang kokoh. Bisa menjadi burujim musyayyadah. Kalau nanti kematian datang, nggak bisa. Nggak bisa. Raja, ratu Inggris itu kurang apa? Buckingham Palace atau istana Buckingham itu ya temboknya tinggi-tinggi, tebal-tebal, dijaga oleh garda pasukan terbaik. Sudah pun begitu kesehatannya dijaga oleh ratusan dokter spesialis terbaik di dunia. Sudah pun begitu dijaga oleh tembok atau benteng besar yang tebal berupa apa? Makanan yang sangat dijaga. Salaman sama orang aja enggak boleh itu kalau nggak pakai sarung tangan itu. Semua orang dianggap berbakteri. Aha. Itu kan benteng yang coba disusun untuk apa? Biar enggak mati. Fasilitas terbaik lah wis.
Mati enggak Ratu Elizabeth? Mati. Pangeran Philip? Mati. Sementara Kasmijo sing gak dibentengi apa-apa, ya tuwa ya mati. Akeh paimin yang umurnya ya sama dengan si Pangeran Philip, 90 berapa, 100 berapa, banyak orang desa yang nggak usah dibentengi dengan istana yang tebal megah, nggak usah dibentengi dokter berlapis-lapis, nggak usah dokter terbaik, nggak usah dibentengi dengan pasukan penjaga berlapis-lapis, nggak usah, makannya juga nggak dijaga higienis, makan dok sawah kadang campur linet, ya toh? Tapi ya bertahan sampai tua. Loh lah kalau bapak-bapak petani itu di sawah gitu, makan kalau ikannya jatuh ke linet ya langsung dimakan aja. Ya sehat walafiat, ya kan, wal selamat dunia akhirat. Iya, kalau sampai kan, oh belum sampai 5 menit, ini nggak 5 menit, 2 jam di lumpur dimakan juga oke. Iya, oh anak-anak sekarang itu dijual ke biar nggak kena tanah. Hmm, tapi malah penyakitan tidak banyak buahnya. Zaman saya dulu kecil itu ke sungai itu rogoh ya. Tahu rogoh? Rogoh itu nyari ikan di sungai itu. Nanti kalau dapat cakung, tahu cakung ya? Udang yang udang sungai itu loh, yang putih itu loh, enggak ada darahnya, enggak ada apa itu loh. Yang putih agak kehitaman itu langsung dimakan entah gitu. Terus oh, enak mas. Iya, sehat walafiat. Es, makanan dedaunan juga begitu. Dedaunan-dedaunan itu daun asam yang masih muda itu dimakan langsung. Kepelandingan ya dimakan langsung. Sehat. Nah, anak-anak sekarang dibentengi. Alah, imunisasi. Imunisasi 1, imunisasi 2, imunisasi 3. Oh boy. Sampai ibu gurung lahir no imunisasi. Oh, ternyata penyakit yang makin banyak. Rumah sakit laku keras. Rumah sakit bikin baru yo. Oh, no, ada aja pasiennya. Padahal rumah sakit didirikan itu untuk menjadi benteng-benteng penahan kematian. Tapi kematian terbanyak ada di mana? Di rumah sakit. Le, manusia tidak nyadar-nyadar. Ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa kematian itu tidak bisa dihalangi. Lalu gimana, Gus? Kematian itu tidak untuk dihalangi, tapi untuk dipersiapkan. Jadi fungsi hidup kita ini untuk mempersiapkan kematian. Nih, hidup kita ini untuk mempersiapkan kematian. Bukan untuk melanggengkan kehidupan, bukan. Lah saya dan sampean ini kan berusaha melanggengkan kehidupan. Ya. Ayo kita tetap menjaga kesehatan. Iya, tapi justru itu untuk mempersiapkan kematian karena nanti kita akan ditanya sama Allah itu, kamu tak kasih hidung, tak kasih mata, gimana kamu merawatnya? Oh ya Allah, saya tetap sikat gigi ya Allah. Ya, satu misalnya hal tentang kesehatan. Oke, lalu lidahmu, oh ya Allah, saya tidak pernah mengecap makanan yang tidak halal. Lalu kamu pakai ngomong apa aja? Oh, saya ngomong yang sehat-sehat saja ya Allah, tidak pernah menghina orang. Karena yang menghina orang itu kan lidah yang tidak sehat, ya kan? Otakmu kamu pakai apa? Tidak pakai, tidak pernah saya ngerasani orang ya Allah, tidak. Tidak mau saya dikotori hoak dan fitnah. Kita hanya sama Allah. Itu namanya mempersiapkan kematian. Kenapa? Karena ketika mati ditanya. Harta juga demikian. Itu untuk persiapan kematian.
Kita tanya kan, hartamu untuk apa? Kalau sampean dan saya ingin hisab kita cepat, ya harta yang diberikan Allah itu untuk apa? Saya pakai ya Allah untuk makan saya dan anak istri. Lalu apa lagi? Saya pakai juga untuk sekolahnya anak saya. Lalu apa lagi? Kadang berobat ya Allah. Lalu apa lagi? Ya untuk bekerja ya Allah. Lalu apa lagi? Saya bawa pulang ke sini ya Allah. Lebih banyak mana? Ah itu kalau lebih banyak untuk akhirat, hisab sama sedikit. Tapi kalau lebih banyak untuk duniawi, hisabnya lama sekali. Nah, berarti kan kita harta kita, umur kita, tenaga kita, jasmani kita, itu memang dipersiapkan untuk mempersiapkan kematian dan kehidupan kembali. Yang langgeng, bukan melanggengkan kehidupan di dunia. Apa sih Gus kok gitu lah? Coba dibaca dalam surat Al-Humazah. Ayo coba di surat Al-Humazah. Saya ketemu Al-Humazah. Ayo, itu di juz amma, juz ke-30. 104. Ayat berapa yang mau dibaca, Gus? Ya, ayat 1 sampai 2 sampai 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan ditempatkan ke dalam neraka hutomah. Oke. Coba di situ itu. Wailun, celaka untuk orang yang suka mencaci dan mengumpat. Lalu, siapa mereka? Kebanyakan mereka dari alladzi jama'a malahu wa'addadah. Orang yang suka mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya. Lalu, kenapa sih mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Yahsabu, mereka mengira annama lahu, hartanya itu akhladahu, akan membuat dia kekal. Akan membuat dia kekal, tidak mati. Yang ngira hartanya itu akan menjadi benteng kokoh mencegah kematian. Kalah, kata Allah. Jangan sekali-kali begitu, tidak. Kamu mau menjadikan hartamu setumpuk korun, kematian akan tetap datang. Bahkan kalau kamu karena hartamu lalu banyak mencaci orang, karena hartamu banyak meremehkan orang, banyak humazatil lumazah, banyak meremehkan orang beriman, lalu menjadikan kamu pelit dan sebagainya, maka kala layum badan nabil utama, kamu akan diseret ke neraka hutomah. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu membuat orang itu salah di dalam memahami, kemudian mempraktekkan maksud hidup kita. Jadi hidup kita itu bukan untuk mencegah kematian, bukan untuk melanggengkan kehidupan. Hidup kita itu justru untuk mempersiapkan datangnya kematian. Tapi jangan salah, nanti diterjemahkan salah. Mempersiapkan datangnya kematian itu justru dengan semangat, dengan aktif, dengan penuh produktivitas, dengan penuh prestasi. Orang beriman itu produktif banget. Tapi produktivitasnya itu pertama tidak untuk pribadi saja, tapi untuk kebersamaan. Yang kedua, tidak hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Gitu loh. Nah, itu yang kemudian nanti tidak rugi
Nah, itu yang saya maksud bahwa hidupnya itu untuk mempersiapkan kematian. Wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Mereka itu orang Yahudi kalau diterima mendapat kenikmatan, oh ini cuma dari Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indika. Tapi kalau nanti dapat kesulitan, musibah, oh ini gara-gara kamu Muhammad. Kamu bawa sial aja untuk orang Yahudi. Kul katakan aku min indillah. Katakan Muhammad semua itu dari Allah, mau berhasil, sukses, mau gagal, rugi, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Kenapa orang-orang Yahudi kok wangel diajak memahami pembicaraan yang logis itu, kenapa sih kok ngototnya kayak gitu? Nah, orang Yahudi itu banyak disebut dalam Quran itu fungsinya apa? Ya untuk kaca kita supaya kita nggak seperti itu. Makanya kalau diajak memahami kebenaran, ayo cepat ngerti ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kamu mendapat kenikmatan itu ya dari Allah, tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Allah selalu menawarkan kebaikan. Jadi kalau kemudian ada keburukan ya karena kamu jarak. Jarak itu apa bahasa Indonesianya itu? Emang sengaja cari perkara. Udah dibilangin jangan ke situ. Udah dibilangin jangan judi, nanti judi itu bikin kamu ketagihan, nanti bikin kamu bangkrut, masih judi. Lalu bangkrut, ya bangkrut ini karena tangan kamu sendiri. Jangan nebang pohon sembarangan, jangan terlalu rakus, ya nebanglah pohon untuk kebutuhan kamu aja. Rumah apa, jangan kebutuhan industri sampai waduh ya, banjir ya, banjir karena kesalahan sendiri. Jangan terlalu banyak konsumsi energi yang tak terbarukan, asap-asap itu, nanti panas, nanti lubang itu, ozon itu, masih berlebihan dalam menggunakan. Ya karena kamu sendiri. Sudah dibilangin, jangan terlalu cinta harta, nanti kamu pelit, nanti kamu akan bikin perpecahan, hubungan silaturahmi lepas, apa, nggak enak semua nanti. Oh, tiba-tiba benar, nggak enak semua, hubungan silaturahmi. Itu namanya karena min nafsik. Ya, makanya bahkan kerusakan alam pun disebut Allah sebagai bima kasabat aidinas, karena tangan-tangan manusia. Maka wa arsalnaka linnasi rasulan, sudahlah Muhammad kami mengutusmu itu memang untuk menjadi rasul bagi manusia. Nah, di sini ayo kita pahami, kemarin sudah kita pelajari, rasul itu yang dimaksud untuk diteladani. Ya, apa untuk diteladani? Liyuto'a, untuk ditaati. Untuk ditaati. Bahkan ayat kemarin sudah sampaikan, kamu belum disebut beriman sampai menjadikan Rasulullah itu sebagai hakim. Maka makna bahwa Allah tidak mengutus kecuali sebagai Rasul itu yaitu juga sebagai hakim, sebagai penyampai risalah, sebagai pembuat keputusan di antara manusia, keadilan, sebagai guru, sebagai teladan, sebagai itu makna di dalam Rasul. Sebagai fungsi Rasul tupoksi, tugas pokok dan fungsi Rasul itu di situ. Bukan hanya kemudian hanya sebagai pasangan kaligrafi, bukan hanya sebagai nama yang disebut di dalam nyanyian-nyanyian indah nan merdu, bukannya, tapi sebagai itu tadi, komandan yang ditaati, hakim yang adil, sebagai guru yang ditiru, dibuku dan ditiru, sebagai teladan yang diikuti sampai akhir zaman. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Monggo, ada yang mau disampaikan, silakan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan terkait ayat 78-79 surat An-Nisa. Silakan. Oh ya, kemarin kapan itu Bu Rini atau siapa itu yang mau nanya 3-4 hari yang lalu, nggak sempat
nanya waktu sudah habis, lalu saya bilang, besok kalau Bu Rini mau sempat silakan ditanyakan, monggo, meskipun mungkin topiknya agak berbeda. Bu Rini atau siapa kemarin itu? Mau ditanyakan lagi, silakan. Atau ada dulu lain yang kita mau bahas ayat ini, atau topik lain, silakan. Mau disampaikan. Masih ada waktu. Ya, silakan Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Badai tangat, Gus. Di luar tema, Gus. Apa itu? Ada ruko mau dikontrak untuk perbankan, tapi apa untuk perbankan yang harian itu, yang dibilang bank kredit itu, yang punya ruko ikut dosa enggak? Kalau yang punya ruko udah tahu itu akan dipakai untuk maksiat, termasuk untuk melanggengkan atau praktek riba, lalu masih ya ikut dosa dia, ikut kena dosa jariah dia. Karena dia berarti ikut menyediakan fasilitas untuk terjadinya pelanggaran sunnah, pelanggaran perintah Allah atau larangan Allah. Kena dia, sama dengan misalnya sampean punya tempat, lalu sudah tahu itu akan dipakai untuk pelacuran, sudah tahu itu akan dipakai untuk diskotik yang jual minuman keras, meskipun sampean nggak ikut jual, tapi ya tetap kena sampean. Nah, maka ya sudah, tanya dulu nanti itu apa Bu, harus ditanya dulu. Orang-orang di tempat kita aja loh Bu Tani, misalnya di Bali sini, itu kalau mau tempatnya disewa itu mesti tanya dulu, untuk apa ini? Nanti kalau tidak sesuai dengan adat mereka atau untuk apa, mereka nggak mau. Jangan, nggak boleh. Gitu. Lah kita sebagai orang Islam kan ya harus kita sesuaikan dengan agama kita juga. Kalau peruntakannya itu nanti bertentangan dengan syariat agama atau melanggar larangan Allah, ya janganlah. Duit nggak seberapa, kena dosa jariah. Ya, disampaikan ke temannya itu. Ada lagi? Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin di luar tema hari ini mengenai saksi dari pemilu ini. Ya. Kita ini kan dicalonkan menjadi saksi para wakil-wakil legislatif. Dan dari awal dia sudah berjanji kita akan baik-baik aja Pak. Kita nggak mungkin akan korupsi dan sebagainya bla 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 kayak gitu. Dan tiba-tiba kita udah berjuang untuk menegakkan kayak itu dari awal, dan tiba-tiba di tengah perjalanan para calon sudah jadi dan dia korupsi. Apakah kita sebagai saksi pada waktu terjun di lapangan itu, apakah kita menerima dosanya, Gus? Ya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sampean sebagai saksi itu kan bukan sebagai saksi dia baik atau buruk kan. Sampean sebagai saksi itu hanya bukan saksi mereka malahan. Sampean itu kan hanya sebagai saksi para rakyat toh. Sampean itu saksi bahwa rakyat mencoblos sekian. Nah, tidak ada hubungannya dengan perilaku mereka. Jadi sampean itu tidak sedang menjadi saksi bagi si A itu baik, si A itu buruk, enggak. Sampean tidak juga sedang menjustifikasi atau merekomendasikan si A itu baik, si A ini tidak toh. Tapi sama nanya KPPS itu kan hanya merekomendasikan, bukan merekomendasikan menjadi saksi. Oh si A ini dapat suara sekian dari si ini, oh kan gitu. Jadi tidak ada urusannya. Mereka mau kayak gimana itu urusan mereka. Kecuali kalau sampean berkampanye untuk si A si B. Nah, kalau sampean berkampanye, oh ini loh cobloslah ini orangnya baik, tapi ternyata nanti orangnya jelek, sampean kena itu. Makanya dalam hal memilih pemimpin juga gitu. Ketika sampean mengkampanyekan ini baik, ini harus kita coblos, ternyata dia jelek, ya kena. Gitu. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin ya. Tapi kalau untuk KPS itu enggak, sampean enggak kena. Karena apa? Karena hanya sebagai saksi suara, bukan saksi atas perilaku orang tersebut. Assalamualaikum. Jadi kalau dalam kaidah hukumnya itu
Al-aslu bara'atud dhimmah. Nah, pada dasarnya semua orang itu terbebas dari tanggungan kejelekan orang lain. Kalau di akhirat ya wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Orang tidak akan dibebani dengan beban orang lain, terutama keburukan. Oke, jadi wow, kalau sudah terima jadi anggota KPPS biasanya terus beli sawah itu. Katanya gajinya KPPS itu sehari 1,2 juta lah. Kalau sebulan udah berapa itu? Kalau setahun, waduh. Saya daftar boleh enggak ini ya? Lagi viral itu. Yang diterima sebagai petugas KPPS langsung nyicil mobil semua itu. Betul, Pak. Padahal mek saulan, mari ngono ngupload ya. Oke, ada lagi silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah disampaikan? Oke, kalau tidak ada, silakan diseruput kopinya atau diunjuk air putih hangatnya. Jangan lupa makan pisang ya. Jangan lupa makan pisang untuk kebaikan pencernaan. Selalu jalan kaki yang udah tua-tua kayak sampean itu Mas Adi. Udah pokoknya 50 ke atas itu sudah. Emang udah tua apa masih muda Mas Adi? Itu Setengah-setengah, Gus. Setengah-setengah. Tua, Gus. Iya, setengah-setengah tadi. Nah, itu jalan kaki. Kalau enggak buat lari ya jalan kaki lah. 30 menit gitu, biar gerak itu seluruh otot persendian itu. Itu penting untuk menjaga kesehatan, itu penting. Jadi mempersiapkan kematian itu juga dengan cara apa? Menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan itu penting, tapi bukan untuk melanggengkan kehidupan. Tidak mungkin sesehat apapun tetap mati. Tapi kita wajib menjaga kesehatan. Itulah. Jadi maknanya di situ. Jadi tetap menjaga kesehatan. Kalau sakit berobat. Dan berobatnya pun usahakan yang herbal dulu. Jangan langsung ke dokter. Dokter itu pilihan terakhir. Karena obat yang diberikan dokter itu kan obat yang mempercepat kesembuhan. Toh. Tapi kadang-kadang menghilangkan imunitas yang alami. Jadi nanti diawali dengan yang biasa dulu. Kalau hanya sekedar sakit kepala gitu aja, diminumnya apa kalau sakit kepala itu? Oh, langsung bodrek. Apa kayak rebusan mengkudu. Dulu istri itu juga gitu. Begitu kepala sakit dikit minum bodrek. Makin hari makin bulan dosisnya makin banyak. Sampai bodrek sekali minum 3. Waduh. Saya bilang kalau sampai nanti minum bodrek lagi awas. Akhirnya dikurangi. Enggak. Sekarang kalau sakit ya ditimbang terus diminum rebusan mengkudu. Insya Allah. Ya, nah, kalau kecuali kalau patah tulang ya mungkin lah kemudian ya tetap harus ke dokter ya toh. Tapi ada juga yang patah tulang ya ke sangkal putung ya bisa. Jadi tetap dokter diperlukan untuk menjaga kesehatan kita preventif bukan hanya kuratif. Jadi jaga kesehatan itu ya. Ngaji kita masih lama. Ngaji itu. Ya, aduh, waktunya habis nih apa? Enggak, sebentar. Ini apa namanya? Misalnya gini, Gus ya. Ada anak perempuan, dia itu anak di luar nikah. Nah, terus pas dia mau nikah, kan ayahnya itu kan ini apa namanya? Enggak sah kan jadi wali. Nah, gimana kalau adik ayah, kakak ayahnya juga berarti enggak bisa itu ya, Gus? Tetap enggak boleh. Jadi itu kan hukuman sosial ya. Bahwa anak itu tidak boleh dinasabkan kepada orang tuanya sampai kapanpun. Nah, kalau kepada orang tuanya aja tidak boleh, apalagi kepada adik ayahnya. Kan gitu. Tidak boleh. Jadi wali hakim ya, Gus? Iya, dia tetap menjadi diwalikan kepada orang lain, wali hakim. Itu sebagai hukuman sosial, biar orang lain nggak zina. Iya. Ya, Gus, itu aja. Terima kasih. Ya.
kajian kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi nasihat terbaik adalah kematian. Hidup sehat, ayo hidup produktif, kerja keras tetap mencari maisha, karunia Allah di muka bumi. Tapi ingatlah semua itu kita pakai untuk mempersiapkan kematian, untuk menyongsong panggilan maut, untuk di kehidupan selanjutnya. Jadi orang cerdas, smart, orang yang tidak rugi. Jadi orang alladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil sabr. Semoga Allah merahmati kita dengan ampunan dan ridhonya kegiatan jasmani rohani, rezeki yang halalan thayyibah, terselamatkan dari serangan dajjal, terselamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan sim kufara bana najina wa lina salam. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana wa naqulna ma syahidina kana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ij'alna muslimina laka wa mujahidina wa muslimin ala qarin. Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa taqabbal antara wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an